Halo, kembali bersama saya Si Talau di film 1922 rilis tahun 2017. 1992 bercerita tentang keluarga petani jagung yang sangat luas. Seperti biasa kalau punya tanah luas begini ada aja keluarga yang mau jual. Si istri ingin jual tanah untuk bisa pindah ke kota. Berbeda dengan suami yang tidak mau jual, karena mau dijadikan kebun jagung. Hingga hal mengerikan terjadi. Film dimulai oleh seseorang yang menuju ke kamar hotel. Dia sedang menuliskan kisahnya itulah, semacam diari itulah kan. Dia menuliskan tentang kutukan atau kejahatannya di masa lalu, yaitu tahun 1922, di mana dia tinggal bersama keluarganya di sebuah desa dan mempunyai tanah 180 hektar yang luas dengan ditanami jagung. Istrinya ini bernama Arlette dan anaknya bernama Henry. Dan dia sendiri bernama James. James dan istrinya ternyata berbeda pikiran. Arlette ingin menjual tanah ini. Dia ingin sekali pindah dari desa dan ingin tinggal di kota bersama anaknya. Sebaliknya dengan James, dia tidak ingin menjual tanah ini karena dia ingin menjaganya dan mengelolanya untuk anaknya kemudian hari. Karena James tak mau tanah ini dijual, James pun berani membeli kepada istrinya dengan cicilan harga. Arlette pun menolaknya karena ada seseorang yang kaya yang membeli dengan harga lunas. Karena ini peninggalan ayah Arlette, Arlette pun berani menyewa pengacara untuk menjatuhkan James. Sehingga James pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi Henry juga tidak mau ikut sama ibunya karena dia tidak mau meninggalkan pacarnya bernama Shannon. Shannon ini adalah anak tetangganya sebelah. Mereka ini adalah orang kaya juga, mempunyai perkebunan yang luas juga. Karena mengetahui anaknya tidak mau juga, James pun merencanakan sesuatu kepada istrinya dan dia mengajak anaknya. Sanak pasti tahu kan apa tujuannya? Kill mom. Malam harinya mereka pun minum-minum karena ibunya sangat senang kalau Henry mau ikut samanya. Setelah lama minum, Arlette pun oleng. James pun membawanya ke kamar. Pas di kamar, aksi mereka pun dimulai. Goodbye, Mom. Goodbye. Setelah melakukan eksekusi, James pun membuang mayat Arlette di sebuah sumur tua. Lalu mereka membersihkan jejaknya semua, membersihkan darah yang tercecer di lantai, dan mengganti kasur. Ketika James mau buang bajunya, James melihat mayat istrinya sudah dipenuhi sama tikus. Singkat cerita, pengacara istrinya datang juga ke rumah. Karena James sudah kesal melihatnya, James pun tidak menawarkan duduk di dalam rumahnya. James pun memberikan air yang berada di ember. James pun bilang kalau istrinya sudah pergi dari rumah. Karena pengacaranya tidak percaya, dia ingin masuk memeriksanya. Tapi James melarangnya dan memanggil anaknya buat pastiin. Karena hal itu, si pengacara balik dengan keadaan kesal. Karena mereka menyadari sheriff akan ke sini, mereka pun memasukkan sapi ke sumur tua itu. Ketika masuk, James menembaknya karena berisik. Lalu mereka pun menimbunnya dengan tanah. Ketika lagi istirahat, sheriff pun datang dan memeriksa rumahnya. Kalau sheriff ini, James tidak bisa melarangnya karena Sanak tahu kan, sheriff ini masih macam polisi gitulah kan. Ketika lagi diperiksa, sheriff pun tidak menemukan apa-apa karena James sudah menghapus semua jejaknya, sehingga sheriff pun balik dengan tangan kosong.
Akhirnya mereka pun memanen jagungnya dibantu sama ayahnya Sanon. Pas di rumah, Sanon menanyai keadaan Henry sama ayahnya karena Henry akhir-akhir ini kebanyakan bamanuang sana. Sehingga Jem pun berhasil meyakinkan Sanon karena Henry itu sedih karena baru kehilangan seorang ibu. James, I'm real sorry about Mrs. James. Pada malam hari, Jem keluar melihat ternaknya karena dia mendengar ternaknya berisik. Ketika dilihat, ternyata tikus sedang menggigit sapinya. Ketika itu, James mau tembak. Tikus itu masuk ke dalam pipa. Ketika dicek sama Jem pun muntah karena bau busuk. Ternyata ini pipa menuju sumur tua itu. Pagi harinya, Jem pun langsung menyemennya. Kita beralih dulu ke orangnya, di mana ketika Jem lagi menulis, Jem mendengar suara tikus. Lalu Jem pun tetap lanjut menulisnya. Singkat cerita, Henry mau menikahi Sanon, tapi ayahnya tidak punya uang sehingga ayahnya tidak bisa membantunya. Lalu Henry pun bilang kalau tanah ini dijual mungkin ibu mau mengasihiku. Lalu ayah Sanon pun datang, dia meminta Jem tanggung jawab biaya putrinya yang dititipkan ke panti asuhan karena putrinya sudah hamil sama Henry. Tapi James tidak ada uang sehingga Jem pun tidak bisa memenuhinya dan mengusir ayah Sanon keluar. Henry pun berpikir mau kawin lari sama Sanon, tapi ayahnya melarang karena dia tidak punya uang, sehingga Henry pun marah kepada ayahnya kalau dia telah membuat dirinya terkutuk. Lalu Jem pun ke bank untuk meminjam uang $35, tapi orang bank itu memanasi Jem dengan pinjaman $750 karena Jem memperbaiki rumah dan menambah ternaknya. Sehingga Jem pun dilema, lalu dia keluar. Pas di luar dia melihat mobilnya sudah tidak ada. Dia pun menemukan surat di mobil sebelah. Setelah dibaca ternyata anaknya yang ngambil dan Henry pun bilang jangan cari dia lagi karena dia telah menyesal karena membantu ayahnya membunuh ibunya. Pas Jem membaca buku, tiba-tiba darah jatuh ke bukunya. James pun kaget, ternyata itu hanya air hujan karena atap rumahnya ada yang bocor. Pagi harinya, Sheriff melapor ke Jem kalau anaknya sudah merampok di kota karena melihat mobil James di kejadian. Karena James tidak percaya dan menolak itu anaknya, Jem pun mengusir Sheriff itu. Karena atap rumahnya makin bocor dan mau musim salju, Jem pun pergi ke bank kemarin buat minjam uang yang kemarin. Karena Jem tidak mau kedinginan. Dia pun menggadaikan ternaknya dan rumahnya. Ketika lagi mengambil koper, tangan Jem digigit sama tikus. Jem pun langsung membunuh tikus itu. Karena gigitan tikus itu, Jem pun tidak bisa memperbaiki atap rumahnya sehingga dia pun merasakan dingin. Ketika lagi memanaskan diri, Jem pun kaget karena melihat istrinya. Jem pun berlari ke basement bawah rumahnya sehingga dia pun terjatuh. Ketika itu istrinya datang dan menuju ke bawah itu bersama pasukan tikusnya. Ketika mendekat, istrinya hanya membisikkan sesuatu kepadanya dan tidak membunuhnya sama sekali. Ternyata dia membisikkan tentang anaknya di mana dia sekarang sudah jadi buronan karena dia merampok bank bersama Sanon dan membawa kabur Sanon dari tempat panti asuhan tadi. Suatu ketika orang menembak Sanon di bagian perut sehingga Henry membawanya ke rumah kosong. Pas di sana Sanon pun meninggal kehabisan darah. Lalu Henry pun membunuh dirinya, dia pun meninggal di sebelah Sanon.
pasangan Romeo dan Juliet koma sana. Haha ya. Akibat dapat bisikan itu, James pun meminta istrinya untuk membunuhnya juga, tapi istrinya menolaknya dan meninggalkan James. Lalu Sheriff membawa James ke rumah sakit akibat gigitan tikus itu, sehingga tangan James pun akhirnya diamputasi. Lalu Sheriff itu bilang sama James kalau dia menemukan mayat perempuan yang sudah dirampok. Lalu Sheriff itu bilang, apakah istri Waang tu James? James pun tidak ngomong, tapi dia memasang wajah sedih. Singkat cerita, mayat Henry pun ditemukan dan diantar ke tempat James melalui kereta api. Pas sudah sampai, James pun kaget melihat mayat anaknya karena wajahnya sudah rusak karena dimakan tikus. Lalu James pun menyuruh orang untuk menguburkannya dengan peti yang terbaik. James pun sangat sedih karena di kematian putranya orang yang datang gak ada, hanya James dan istrinya bersama pasukan tikusnya yang datang. Berbeda sekali dengan kematian Shannon. In my father's house are many dwelling places. Karena uang pinjaman kemarin sudah habis, James pun pergi ke ayah Shannon. Dia menawarkan kebunnya dengan harga yang murah. Tapi ayah Shannon menolaknya karena perkebunan James sudah kosong semuanya. Ayah Shannon pun ditinggal juga sama istrinya karena tidak becus mengurus putrinya. Sehingga mereka berdua pun melalui tahun baru tanpa istri. Alah, kasihan. Pas sampai di rumah, James pun sudah kebingungan untuk membayar uang pinjaman itu, sehingga orang bank pun menarik rumah dan perkebunannya. Lalu James pun pergi ke kota untuk kerja. Dia juga kerja di sana hanya sebentar karena dia sering melihat tikus. Ketika James lagi minum-minum, James pun menyesali perbuatannya karena dia telah membunuh demi sebuah tanah. Di akhir film, James melihat lubang di mana di situ ada tikus keluar. Makin lama makin banyak tikusnya, sehingga memenuhi tempat tidurnya. Tiba-tiba James pun dipanggil sama anaknya. Ketika melihat ke depan, James pun sangat kaget karena dia melihat sosok istrinya dan Shannon dan anaknya yang memanggilnya. Anaknya pun memegang pisau. Tak tahu apa yang terjadi lah di sana. Film pun selesai sana. Di film ini kita dapat mengambil hikmahnya kalau penyesalan itu datangnya terakhir. Gitu yang dirasakan James. Dan soal tanah ini bisa saling membunuh sana, sehingga bicaralah elok-elok sama keluarga tukang sana. Oke.